Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Hari ini saya bersama Pak Agus Maskur, Maskur. suka dipanggil Akur ya. Akur. Akur itu dalam bahasa Sunda regreg Sunda juga ya, harmonis begitu ya, tidak pernah ada perselisihan apa-apa, dan mudah-mudahan itu yang DPD RI harapkan seluruh kepala daerah, terutama dalam perjalanan pemerintahan daerahnya selalu akur, Amin. selalu bersama, terutama antara Pak Bupati dan Wabub ya. Amin. Insya Allah saya melihat keharmonisan itu begitu indah, terasa sekali gitu ya, kan ada aura keharmonisan itu terasa kan oleh masyarakatnya juga oleh termasuk orang, saya yakin orang lewat sini juga terasa aura akurnya itu. Amin. Aura kebersamaan. Saya di sini dalam rangka silaturahim, sekaligus juga dalam rangka ya menunaikan tugas bagaimana yang diamanatkan oleh masyarakat Jawa Barat nih Pak Akur aja ya. Enggak. Kang Akur. Kang Akur ya. Siap. Kang Akur. Tentu ini satu momen yang sangat berharga buat kami khususnya di DPD RI, karena saya punya tugas untuk dalam konteks pengawasan undang-undang, terutama baik saya di Komite 1 maupun di BWLD. Kalau BWLD itu Badan Urusan Legislasi Daerah ya, sehingga seberapa jauh perda-perda itu cukup dirasakan lah oleh masyarakat, terutama perda-perda yang kondusif, apalagi itu merupakan semacam turunan dari undang-undang yang ada. Ada beberapa kasus atau beberapa hal yang perlu kami klarifikasi ya. Tadi juga sudah dalam obrolan secara resmi. Mungkin singkat aja Pak Akur ya. Siap. Kang Akur ya. Siap. Terkait dengan apa saja kira-kira yang bisa dikolaborasikan lah antara pemerintahan daerah dengan DPD RI, itu yang penting. Kalau data-data terkait dengan COVID-19 relatif sangat baik di sini. Kemudian juga tentang masalah kehutanan, masalah agraria, memang banyak penanganan yang harus diselesaikan bersama. Kira-kira apa harapan-harapan atau masukan dari Pak Akur ya untuk DPD RI khususnya ya, dan juga anggota DPD RI? Siap. Terima kasih Pak Amang. Pak Amang, iya. Yang biasa saya Saya biasa dipanggil Kang Amang. Kang Amang. Jadi kan kalau suka ditulis KH Amang Sapudin. Teman-teman suka manggil Kiai Haji. Nah, saya bilang Kang Haji. Kang Haji Amang aja. Siap ya. Gitu ya, Kang Haji, terima kasih bisa bersilaturahim, berkunjung ke rumah dinas Wakil Bupati Subang. Ini sebuah kehormatan tentu bagi saya dikunjungi oleh pejabat negara yang notabene tentu ceritanya saja pejabat negara yang notabene tentu sibuknya luar biasa karena mewakili Jawa Barat. 27 kota kabupaten. Betul. Jadi tidak semua kabupaten bisa disilaturahmi dalam waktu yang singkat oleh beliau. Iya, Dan saya merasa bangga bisa dikunjungi, disilaturahmi oleh beliau. Nah, atas nama kabupaten pribadi dan atas nama Kabupaten Subang mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan harapannya tentu saja selain tadi yang sudah disampaikan tentang kami ingin dapat ya dibantu juga terkait dengan tugas reforma agraria, karena memang di Subang banyak sekali tanah ex-HGU yang hari ini memang existingnya banyak juga sudah diolah atau dikelola oleh masyarakat. Jadi bagaimana bisa terdistribusi dengan baik sehingga masyarakat memang bisa merasakan memiliki lahan. Karena sebagian juga banyak tingkat kemiskinan, ya bukan kita mau eksploitasi, tapi memang faktanya hari ini Subang masih membutuh bantuan dari pemerintah pusat. Memang kalau reforma agraria itu sampai bisa ke sertifikat hak milik. Tapi kalau hutan sosial itu rame-rame kita garap, kita ada bagian buat perhutani atau buat kehutanan, ada bagian buat Pemda. Tapi yang lebih besar tentu buat masyarakat yang menggarapnya. Nah, itu yang keduanya, kami juga ya tentu saya berharap bahwa kegiatan program-program yang di Kabupaten Subang khususnya gitu, mungkin dari sisi sebagai perwakilan dari Jawa Barat dan Subang bagian Jawa Barat, tentu kami berharap bahwa terus ada komunikasi yang
antara DPD gitu ya, selain juga DPD tentu saja dengan teman-teman DPR RI, karena Ya, Subang juga butuh support ya, support apalagi sekarang kita dekat Patimban yang tentu regulasi untuk investasi bisa lebih bisa apa namanya, iya. bisa lebih ramah gitu dan bisa ada jaminan Dan juga tentang pelabuhan ya, pelabuhan juga. Pelabuhan apa namanya Patimban. nanti? Patimban. Patimban itu daerah atau Nama singkatan? desa sebetulnya. Nama desanya Desa Patimban. Desa Patimban itu Pelabuhan posisinya di Desa Patimban itu. itu terbesar di Indonesia atau Konon rencananya insya Allah jadi pelabuhan terbesar di Indonesia. bahkan Tanjung Priok juga bisa Betul. kalah Beralih ya. sebagian beralih ke- sebagian dan betul, lebih besar di betul, sini ya. Nah, Itu ini namanya ketiban duren atau durian runtuh atau durian bagaimana? runtuh. Karena awalnya kan itu ada di Cilamaya rencananya. Rencananya betul masuk Karawang ya. Masuk Karawang, ternyata pindah ke Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Dan secara tentu saja secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga meningkat karena ibarat ada gula ada semut. Kalau pelabuhan itu menjadi sebuah gula, semutnya para investor. Iya. Nah, tentu saja ini sebuah kebanggaan bagi kami dan kami akan terbuka lebar juga para investor. Jadi sekalian juga jika Kang Haji ada investor yang mau datang ke Subang juga, Ya. kami persilakan dengan terbuka. Ya, Subang insya Allah ramah investasi. Gitu. Ramah investasi, inspiratif sekali kalimatnya. Ini acara ngopi ya, saya biasa ngopi kayak begini, namanya ngopi ala khas atau ngopi bersama khas, ngobrol politik inspiratif. Oh, subhanallah. Bersama Kang Haji Amang Syafruddin. Saat ini sekali lagi saya bersama dengan Kang Akur Agus Maskur yang sangat luar biasa tadi sudah sampaikan. Ada lagi kira-kira hal-hal yang sangat-sangat inspiratif untuk segera kita ya, jadikan hal yang kreatif itu ke depan. Apa saja kira-kira potensi yang ada di Subang ya, selain tadi bicara tentang Pelabuhan Subang itu kan juga salah satu destinasi wisata, tapi memang belum terlalu dioptimalkan. Banyak desa-desa wisata yang itu posisinya kebanyakan di selatan, itu dengan pemandangan yang eksotik gitu ya. ya, Ini eksotik yang sekali. luar biasa sebenarnya, bisa juga mengajak teman-teman anggota DPD yang pasti tentu punya pendukung-pendukungnya gitu Iya. untuk silahkan datang ke Kabupaten Subang untuk apa namanya merasakan nikmatnya pemandangan. Sayangnya di belum Kabupaten Subang. ada ini, belum ada apa bandar udara di sini, Mas. Nah, bandar udara kan dekat dengan Majalengka, Jati apa? Jakarta Kertajati. Jati. Oke, Kertajati. Makanya Subang Betul, itu sebetulnya hari ini Berapa jam dari sini Subang ke sana, Pak Agus? paling cepat paling itu bisa ditempuh 45 menit. 45 menit ya, Ya. dari Kertajati Kertajati ke sini. Kabupaten Subang. Tinggal Kertajatinya yang harus segera Nah, Kertajatinya betul dioptimalkan sekalian ya. juga. Jadi bagaimana Kertajati bisa menjadi bandara yang kebanggaan Jawa Barat begitu, dan memang optimal. Hari ini masih belum optimal. Nah, ini mungkin juga dibantu sehingga akses dari apa namanya Subang ke bandara tidak perlu ke mana, ke Cengkareng yang di sana Cengkareng, macet betul. betul kan? Cengkareng Subang bisa 4-5 jam. 5 jam. Paling Iya. tidak kalau kita mau berangkat 6 jam sebelumnya harus sudah udah siap-siap. Kalau di sini hanya dengan 2 jam juga udah sampai dengan Baik. boarding. Terkait dengan desa, seperti apa yang Pak Agus sendiri sudah alami, rasakan, seberapa kondusif terutama terhadap undang-undang desa itu sendiri? Ya alhamdulillah luar biasa sebenarnya dengan adanya undang-undang desa, banyak desa-desa yang akhirnya maju. Ya, artinya desa maju karena selain dana desanya, terus Iya. kepala desanya juga diberikan keluasan luar biasa dengan dana desa itu. Saya merasakan bahwa ketika kepala desanya inspiratif ya, kepala desanya juga mau membangun, faktanya bahwa ini para desa-desa tersebut bisa jadi maju. Bisa. Nah, ini saya pikir penguatannya dengan undang-undang itu luar biasa, sudah cukup luar biasa. Hanya mungkin ada karena ketika kepala desa PAW, nah ini mungkin yang sering kali ada bibit-bibit apa namanya, karena pemilihan kan melalui perwakilan ya di situ. Nah, mungkin diperkuat juga sebenarnya oleh peraturan bupatinya agar pemilihannya tetap aman. Tetapi insya Allah secara umum undang-undang desa itu sudah mengakomodir kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Hanya satu aja saja Ustaz, yang menjadi kecemburuan. Meskipun sekarang sudah mulai ada kalau di desa ada dana desa. Nah, kelurahan
kelurahan Nah, dia. nah, dana kelurahan memang sudah ada sekarang, tetapi memang tidak sebesar Sifatnya masih insentif insentif barangkali. ya, betul. Tidak Insentif sebesar itu desa. berapa ya, 300 juta 300-an kalau- ya, kalau nggak salah, 300-an ya. Makanya jadi ada desa yang sebelumnya yang dari desa pindah ke kelurahan, sekarang pengen pindah lagi ke desa. Ke desa. Karena ada dana karena dana itu. desa. Rangsangannya luar biasa ya, Iya. 1 miliar padahal, Iya. tapi luar biasa. Kira-kira sekarang dengan COVID-19 ini ada nggak? Memang sekarang kan harus dialokasikan seluruhnya buat penanganan COVID-19. Betul. Ada nggak kekhawatiran dari pihak Pemda misalkan, terutama aspirasi dari para kepala desa, jangan sampai COVID-19 itu kemudian menjadi semacam batu loncatan yang pada akhirnya meniadakan lagi yang 1 miliar itu gimana? Waduh, saya pikir jangan ya, jangan sampai jangan sampai terjadi. Aspirasi. Ya, jangan sampai terjadi saudara kalau dana desa ini hilang sekalian. Ya. dan dialihkan ke dana Covid. Saya pikir kalaupun nanti ke depan tentu dana desa tetap, karena tidak semua infrastruktur desa bisa dibangun tuh oleh APBD. Dengan adanya dana desa justru kita bisa sekarang ke desa-desa itu jalannya sudah mayoritas sudah bagus. Sudah relatif bagus. Dan itu dari dana transfer pusat itu betul, ya, dana yang 1 pusat, miliar itu. maksudnya dan alokasi desanya. Jadi dengan hadirnya undang-undang desa, ada dana desa juga, percepatan pembangunan desa luar biasa. Ya, jadi kalau ada Covid ya tentu tinggal penambahan dana saja ke dana Iya. alokasi, bukan pengurangan untuk dana desa. Baik Pak Agus, waktu sudah sore, Pak Agus Ya. juga perlu istirahat. Ya, Kalau saya betul. biasa jalan. Siap. Baik saudara-saudara sekalian, obrolan yang menarik ya. Ngobrol politik itu kan jangan bicara politik hanya pilkada, pilkades, juga pilpres atau kok politik adalah bicara negara, bicara kekuasaan, bicara kewarganegaraan yang harus dikelola secara baik. Karena kalau bicara tentang ontologi atau isi pembahasan tentang politik kan itu masalah kewarganegaraan, tentang pengelolaan bagaimana sebuah negara dikelola dengan baik. Dan saya kira obrolan ini sekali lagi cukup inspiratif. Mudah-mudahan dari Subang nanti akan menghasilkan sejumlah rumusan-rumusan. Saya kira mudah-mudahan harapan tadi kalau ikhlas insya Allah kita sebagai yang berketuhanan yang Maha Esa ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa obrolan ini mudah-mudahan menjadi ibadah. Saya Amin. kira dan ibadah ini sudah berarti punya nilai doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendoakan Subang menjadi sebuah kawasan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih Pak Kang Haji. Kang Haji Haji Amal, Amal. insyaallah. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak Agus. Jazakallahu khairal jaza. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.